tentang teori strukturasi organisasi. Strukturasi merupakan proses suatu organisasi atau kelompok diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi melalui penggunaan aturan dan sumber daya oleh anggotanya. Teori strukturasi mencakup struktur sosial dan tidak manusia, sehingga kerangka teori strukturasi dapat menjelaskan perilaku individu dan perkembangan efek institusi sosial. Kemudian, teori strukturasi menjelaskan bagaimana sistem sosial seperti organisasi, diproduksi, dan direproduksi melalui proses strukturasi yang sedang berlangsung di mana ada reproduksi, dan transformasi institusi sosial yang diwujudkan melalui penggunaan aturan oleh individu-individunya. Kemudian, selanjutnya, konsep-konsep utama dalam teori strukturasi menurut Miffel dan Pearl. Yang pertama, sistem atau praktek atau struktur. Kemudian, dualitas struktur, produksi, dan yang terakhir yaitu reproduksi dan agensi. Menurut Michael Slotford dan Robert Misterford, yang dikutip oleh Marison 2009, mengungkapkan bahwa Marshall dan Robert menggunakan gagasan Anthony Giddern dan menerapkan ke dalam komunikasi organisasi. Lalu saya akan membahas mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi ini ada 3. Yang pertama, lokasi konsepsi. Untuk lokasi konsepsi ini yang mencakup seluruh episode atau waktu hidup organisasi ketika orang membuat keputusan dan pilihan yang membatasi apa yang dapat terjadi di dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada lokasi implementasi. Lokasi penulisan atau kodifikasi formal, ini misalnya membuat surat keputusan yang dilakukan dengan pengumuman surat keputusan mengenai pilihan yang akan diambil. Lalu yang terakhir ada lokasi resepsi. Nah, untuk lokasi resepsi ini adalah strukturasi yang terjadi ketika anggota organisasi bertindak dengan keputusan organisasi, dan ini merupakan lokasi resepsi. Lalu kemudian saya akan membahas mengenai strukturasi dalam organisasi. Teori strukturasi menjelaskan bagaimana sistem sosial seperti organisasi diproduksi dan direproduksi melalui proses strukturasi yang sedang berlangsung, di mana ada produksi, reproduksi, dan transformasi institusi sosial yang diwujudkan melalui penggunaan aturan oleh individu-individu. Lalu, inti dari teori strukturasi ini yaitu dualitas struktur. Dualitas struktur ini adalah setiap tindakan di setiap episode interaksi memiliki 2 aspek tindakan memproduksi praktik dan mereproduksi sistem dan struktur sistem, serta biasanya terwujud dalam hal yang kecil baik dengan perubahan ataupun tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iklim organisasi. Nah, iklim organisasi ini didefinisikan sebagai sebuah sikap kolektif yang dihasilkan dan terus dihasilkan oleh para anggota menurut Paul dan McP. Jadi, iklim organisasi merupakan sebuah anggapan terhadap mutu area kerja yang dirasakan oleh para pegawai, baik atasan dan juga bawahannya. Paul beranggapan juga iklim organisasi merupakan sebuah hierarki dari 3 lapisan sosial. Yang pertama ada kolam konsep, yang kedua iklim kernel, yang ketiga ada iklim tertentu. Kita bahas satu persatu. Kolam konsep. Kolam konsep ini merupakan konsep pemahaman dasar yang diciptakan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan. Lalu berangkat dari sana akan menuju pemahaman dasar yang diterjemahkan oleh organisasi. Nah, lebih lanjut lagi kita akan menghadapi sebuah iklim tertentu. Artinya akan ada penerjemahan yang berbeda-beda di antara kelompok yang ada di dalam sebuah organisasi dan juga perusahaan. Jadi, penerjemahan
penerjemahan terhadap iklim kernel ini akan sangat berbeda di dalam sebuah kelompok yang ada di perusahaan. Nah, contoh yang bisa kita gunakan yaitu adanya dua generasi di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jadi, dua generasi ini akan memiliki penerjemahan yang berbeda dalam sebuah iklim. Kita ambil contoh dalam kolam konsep sebuah komitmen. Komitmen ini diterjemahkan dalam iklim kernel di sebuah organisasi tersebut merupakan sebuah komitmen ini sangat penting bagi seluruh pegawai. Nah, kedua kelompok ini, generasi pertama dan kedua, akan memiliki penerjemahan yang berbeda. Kita ambil contoh generasi pertama. Mereka akan beranggapan bahwa di iklim tertentu, mereka menganggap ini merupakan sebuah ruang untuk mereka tumbuh karena komitmen ini. Dan tekanan yang tinggi ini mereka akan bersemangat untuk terus bekerja. Sedangkan generasi kedua, justru sebaliknya, mereka akan beranggapan bahwa tekanan ini akan menghambat pekerjaan mereka dan mereka merasa bahwa menjadi sedikit untuk mereka tumbuh di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, ini kan udah bisa kita lihat ya, bahwa perbedaan ini sangat jelas gitu antara generasi pertama dan juga generasi kedua. Reaksi-reaksi yang muncul pun juga akan sangat berbeda. Generasi pertama akan beranggapan bahwa penilaian yang tinggi terhadap kinerja mereka yang mengakibatkan mereka sangat senang dan puas terhadap diri sendiri. Sedangkan generasi kedua justru sebaliknya, mereka akan menganggap bahwa kinerja mereka buruk dan tidak puas gitu terhadap pekerjaan mereka. Itu contoh mengenai iklim di sebuah organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strukturasi di dalam media. Struktur adalah aturan-aturan dan sumber daya, rules dan research yang terlibat dalam suatu praktek sistem. Dalam menjalankan praktek media relation, maka dibutuhkan rules, yaitu prosedur, kebijakan, dan pembagian kerja atau job description. Sementara itu, sumber dayanya atau researchnya adalah pengalaman, kepercayaan, kreativitas, dan pengetahuan. Jadi, penggunaan rules dan research ini dilakukan dalam komunikasi dan interaksi internal. Contohnya, misalkan saat ada interaksi antara staff media relation dengan departemen ketika mengajukan artikel untuk diterbitkan di press release dan house journal misalnya, atau antara staff media relation dengan supervisor ketika meminta draft press release dan menyampaikan laporan kerja harian. Sementara itu, reproduksi. Di dalam kegiatan reproduksi, seorang public relation akan membuat, menyusun, dan mengusulkan planning, strategi, dan konsep kegiatan media relation atau juga inovasi baru di dalam kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian melaksanakan dan mengkoordinasi pekerjaan media relation dengan pihak terkait, dan membuat laporan berkala atas pelaksanaan setiap kegiatan media relation untuk disampaikan kepada supervisor media relation dan kepala departemen marketing PR. Untuk melakukan kegiatan reproduksi, research yang dibutuhkan adalah pengalaman, kepercayaan, kreativitas, pengetahuan, dan juga skill. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.